Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wasyarihin wa ila ma nawu bisalafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syaitan al-arifin sayyidina syekhina wa syekhina bagi ja'li judiha mu'allif al-kutub alladhi ta'allamna wa 'allamna sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ila hadrati sayyidi Utsman bin Hasan Asy-Syafi'i Ahmad rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Bandar Serimas dan Aku Tahu. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah kita semua benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Materi kajian kita malam hari ini masih membahas tentang fadilatus sholawat wassalam ala Nabi Muhammad, keutamaan bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. An Abi Hurairah wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah dan sahabat Ammar bin Yasir. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau Nabi telah bersabda, innallaha khalaqa malakan a'tahu sam'al khalaiki kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah. Nabi katakan, sungguh Allah telah menciptakan malaikat, yang malaikat itu diberi keistimewaan oleh Allah, sam'al khalaiki kulliha, bisa mendengarkan suaranya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Di malaikat yang diberi keistimewaan bisa mendengarkan seluruh suaranya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah. Dan malaikat tersebut, kata Nabi, itu sejak diciptakan sampai hari kiamat berdiri di samping kuburku, di samping kuburnya Nabi Muhammad. Fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan, tidak ada seorang pun dari umatku yang bersolawat kepadaku, meskipun hanya sekali bersolawatnya, illa sammahu bismihi wasmi abi, kecuali malaikat tadi menyebut namanya umatku yang bersolawat kepadaku dan juga menyebut nama bapaknya. Wa qala, dan dia berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna fulan bin fulan shalla alaika, sungguh umatmu fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Jadi setiap kita umatnya Nabi Muhammad bersolawat, maka malaikat tadi melaporkan kepada Rasulullah, siapapun dari umatnya Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi, maka malaikat tadi melaporkannya kepada Rasulullah bahwa sungguh umatmu fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Makanya dimanapun kita bersolawat, sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak akan melupakan solawat kita. Saat kita butuh pertolongannya Allah lewat Rasulullah, ahli solawat, pasti Allah tolong. Banyak kisah bagaimana orang yang ahli solawat di saat-saat genting, benar-benar membutuhkan pertolongan, Allah menolongnya dengan cara Rasulullah mendatanginya, lalu menolong sehingga dia selamat dari perkara yang bisa menjelakainya dan membahayakannya. Ini ya, jadi meskipun Rasul jasadnya telah meninggal, tapi sungguh Rasulullah, para walinya Allah,
para pejuang yang meninggal di jalan Allah, entah lewat benar-benar berjuang, berperang melawan musuh-musuh Allah, atau lewat tiap hari menyampaikan ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, para ulama, meskipun jasadnya meninggal, tapi sungguh mereka belum meninggal. Siapa yang mengatakan itu? Allah sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kalian katakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah mati, jangan. Bal ahya, tapi sungguh mereka masih hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasakannya. Jadi berapapun sholawat yang kita baca, Bapak Ibu, Rasul tahu. Di saat-saat genting, kita butuh pertolongan, Allah akan menolong kita dengan caranya. Dan di antara cara Allah menolong kita, Rasul diperintahkan untuk mendatangi kita dan menolong kita. Nah ini tak masuk akal, tapi banyak kisah yang dialami oleh orang-orang yang ahli sholawat kepada Nabi, itu ditolong langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ara'aita qaulallahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Menurut pendapatmu, apa makna yang terkandung dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Sahabat bertanya, maksud ayat ini apa ya Rasulullah? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi menjawab, hadza minal ilmil maknun. Sahabat, sesungguhnya masalah ini itu termasuk ilmu yang dirahasiakan, ilmu yang disembunyikan. Walaula annakum sa'altumuni ma akhbartukum bi. Andai kalian tidak bertanya tentang ini, aku tidak akan menjelaskan pada kalian. Karena kalian bertanya dan wajib bagiku seorang Rasul menyampaikan risalahnya Allah, terlebih ketika ada yang bertanya, aku jelaskan. Aku jelaskan pada kalian. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi menjelaskan maksud dari ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Beliau jelaskan arti ayat ini, wahai para sahabat, innallaha wakkala bi malakain. Sungguh Allah itu telah mewakilkan kepadaku dua malaikat, mengutus kepadaku dua malaikat. Fala adkuru inda muslimin fayusalli alayya illa qala dhanikal malakan ghafarallahu lak. Yang dua malaikat ini tugasnya, kalau ada umatku yang bersolawat kepadaku saat namaku disebut di sampingnya, jadi mendengar nama Nabi disebut, langsung menyambut dengan bersolawat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka dua malaikat ini mendoakannya dengan doa ghafarallahu lak, fulan, semoga Allah mengampuni dosamu.
Wa taqulul malaikatu jawaban lahuma amin. Dan ketika dua malaikat ini mendoakan agar fulan yang saat mendengar namaku disebut, dia sambut dengan sholawat, mendoakan supaya Allah ampuni dosanya, semua malaikatnya Allah menjawab amin. Masya Allah, jangan sepelekan ya. Ketika nama Nabi disebut, maka sambut dengan bersolawat padanya. Wala udkaru inda muslimin falam yusalli alayya. Sebaliknya ketika ada umatku, namaku disebut di sampingnya, dia jelas dengar, dia juga tidak bisa bersolawat, tapi dia tidak mau bersolawat, illa qala dzanikal malakan, dua malaikat itu akan mendoakan fulan la yaghfirullahu lak, semoga Allah tidak mengampuni dosamu. Dan doa dua malaikat ini diamini oleh semua malaikat, menjawab malaikat-malaikat selain keduanya dengan jawaban amin. Makanya ulama mengatakan wajib bagi umat Islam yang mendengar nama nabinya disebut, dia dengar, dia tidak bisu, wajib bersolawat untuk Nabi. Wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, ya. Bahkan disunahkan menjawabnya yang kenceng. Disunahkan. Tapi wajib saat nama Nabi disebut. Mungkin kita sedang duduk di majelis maulid atau majelis pengajian seperti ini. Terkadang guru-guru kita di majelisnya menyebut nama Nabi sebelum bacakan hadisnya. Bersolawat. Jangan sampai enggak bersolawat. Karena dengan kita bersolawat, meskipun solawat yang pendek, Allahumma sholli alaihi, dua malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus berdiri di samping kuburnya Nabi dan bisa mendengar suara seluruh makhluk ciptaannya Allah yang ada di alam semesta, dan bisa mendengar semua umatnya Nabi yang bersolawat untuknya dilaporkan pada Nabi. Ini akan mendoakan, semoga engkau wahai fulan, Allah ampuni dosamu dan diamini oleh semua malaikat. Jangan sampai sepelekan ini ya. Allahumma sholli alaihi. Disunahkan kenceng. Kenceng itu ya minimal orang yang di sampingnya mendengar. Karena kalau ada orang yang mendengar nama Nabi disebut di sampingnya dan dia tidak mau bersolawat, Nabi marah. Banyak ancaman Rasul bagi umatnya yang seperti itu. Di antaranya Nabi katakan abkhalul bakhil. Manusia yang paling bakhil itu, kata Nabi, adalah man dzukirtu indahum walam yusolli alayya. Orang yang namaku disebut di sampingnya, dia enggak mau bersolawat. Na'udzubillahimin, itu abkhalul bakhil. Nabi juga katakan, kelak di hari kiamah ada 3 golongan manusia dari umatku, kita-kita ini, Bapak Ibu, yang jangankan mendapatkan syafaatku, memandang wajahku saja mereka tidak akan bisa. Dan di antara 3 golongan manusia tersebut, man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Umatku yang ketika namaku disebut di sampingnya, mereka tidak mau bersolawat. Dan yang paling parah, ini hadis telah saya bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kalau ada umatnya Nabi
Namanya Nabi disebut di sampingnya kok dia tidak mau bersolawat. Maka Jibril mendoakannya dengan doa yang buruk. Dan doa Jibril diamini oleh Rasulullah. Doa buruknya Jibril apa? Jibril katakan, wahai Muhammad, semoga Allah celakakan, semoga Allah hinakan, semoga Allah rugikan dunia akhiratnya. Kalau ada umatmu, namamu disebut di sampingnya, dia tidak mau bersolawat padamu. Semoga Allah jauhkan umatmu yang seperti itu dari rahmat dan surganya. Dan semoga Allah masukkan dia di dalam nerakanya. Jibril yang berdoa, lalu Rasulullah mengamini, amin. Naudzubillahimin, makanya jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disetempel buruk oleh Rasulullah, dikasih sebutan buruk, abkhalul bakhil. Rasul tidak berkenan wajahnya dipandang dan didoakan buruk oleh Jibril, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari surganya Allah, masuk ke dalam neraka. Jangan sampai. Hingga sekali lagi, saat kita mendengar nama Nabi disebut, bersolawatlah kepada Nabi dengan berbagai macam redaksi solawat. Silakan. Ya paling pendek, Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi, agar Rasul benar-benar berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Dan kelak di hari kiamat bukan hanya kita diperkenankan memandang wajah mulianya, tapi kita juga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma. An Anas bin Malik, hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Nabi bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijab. Tidaklah antara doa dan langit kecuali ada hijab penghalang. Hatta yusolli ala Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai orang yang berdoa itu mau bersolawat kepada Nabi. Idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijab. Ketika hamba yang berdoa mengawali doanya dengan bersolawat, maka lewat solawatnya itu penghalang doanya dengan Allah akan dibuka, akan dihancurkan, akan dibedah. Wa yadkhulud du'a, sehingga doanya bisa naik ke langit, diterima oleh Allah dan diijabah doanya oleh Allah. Wa illam yusalli, ketika ada orang berdoa kok meninggalkan bersolawat kepada Nabi, maka roja'a du'a'uhu, doanya tidak bisa naik ke langit, doanya akan dikembalikan kepadanya, artinya doanya tidak diijabah oleh Allah. Tentu mohon maaf semua yang berdoa pengennya doanya dikabul, betul? Apa kira-kira ada orang yang berdoa nggak ingin dikabul doanya? Pasti semuanya ingin dikabul, diijabah. Kalau doa ingin diijabah, adab etika dalam berdoa harus benar-benar dijaga. Di antaranya itu tadi, awali doamu dengan sholawat, juga akhiri doamu dengan sholawat. Karena antara doa dan langit atau Allah itu ada hijab. Kalau hijab ini tidak dihilangkan, doa itu akan dikembalikan pada kita. Tapi ketika hijab penghalang ini dihilangkan,
doa itu akan naik sampai kepada Allah, didengar Allah, diterima dan diijabah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan hijab antara doa dengan Allah kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau doa adab jaga, jangan langsung ya Allah minta ini minta itu, jangan. Puji dulu Allah dengan hamdalah, lalu bersolawat kepada Nabi, baru berdoa. Kalau sudah kita sampaikan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita kepada Allah, tutup kembali dengan solawat dan tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah doa kita diijabah. Bahkan harus yakin. Karena yang menjanjikan siapapun dari hambaku yang berdoa padaku, aku ijabah, itu Allah, kita harus yakin. Pasti diijabah. Selama doa kita benar-benar kita berdoa dengan menjaga etika atau adab dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alayya mi'ata marrah fil yaum. Orang yang rutin bersolawat padaku setiap hari 100 kali. Berapa? 100 kali. Solawat apapun. Solawat apapun. Mau solawat yang pendek, solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, silahkan. Mau sholawat yang sedang, sholawat tibbil qulub, sholawat busyra, sholawat fatih, silakan. Sholawat yang agak panjang, ada sholawat nariyah, sholawat munjiat, rutin 100 kali. Rasulullah katakan, rutin setiap hari umatku bersholawat padaku 100 kali, maka sungguh Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Kita punya hajat nggak sama Allah? Ada kira-kira yang tidak butuh minta kepada Allah? Ada? Pasti semuanya punya hajat pada Allah. Hajatnya banyak. Hajat untuk kebutuhan dunia kita, juga hajat untuk kebutuhan akhirat kita. Rasulullah katakan rutin 100 kali sholawat kepadaku, Allah kabulkan 100 hajat, 70 hajat akhirat kita. Hajat akhirat itu mulai di alam kubur. Pengen bisa jawab mungkar nakir, pengen selamat dari siksa kubur. Dilanjutkan nanti hari kiamat, pengen selamat dari dahsyatnya hari kiamat. Terus sampai endingnya dua pilihan, surga apa neraka, pengen selamat dari neraka. Hajat dua macam-macam, ya. Pengen sehat, pengen rezeki lancar, pengen punya harta banyak, Allah kabulkan 100 hajatnya. Sampai diceritakan, ini kisah nyata ya, yang diceritakan oleh beliau Al-Imam Fudail bin Iyad. Ini ulama besar yang hidup di generasi tabi'in, mantan perampok tuh. Jadi ulama bahkan jadi walinya Allah. Itu namanya Fudail bin Iyad. Beliau mendengar langsung dari gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama hebat yang di zamannya ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Annahu qala, Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita, kharajtu hajan, suatu ketika aku haji. Ra'aitu rajulan fil haram yusalli 'alan nabi haitsu kana fil haram. Lalu aku berjumpa dengan seorang laki-laki, aku perhatikan selama di Masjidil Haram itu selalu bersolawat kepada Nabi tanpa berhenti, solawat terus. Wa inda tawafil bait, ketika tawaf di sampingku tidak ada yang dibaca kecuali solawat. Ketika wukuf di Arafah juga solawat.
Ketika mabit di Muzdalifah di Mina juga sholawat. Sampai aku penasaran. Lalu akhirnya aku tanya, ayyuhar rajul, likulli maqamin maqal. Fulan, apa kamu gak ikut manasik? Ada doa khusus ketika mutari Ka'bah. Ada dzikir khusus ketika berada di Mina, ketika berada di Arafah. Aku perhatikan kamu nggak baca doa-doa itu, tapi yang kamu baca selalu sholawat kepada Nabi. Fama baluka la tastagilu bid-du'a wala bis-shalah siwa annaka tusolli ala Nabi. Dan aku perhatikan di saat yang lain pada sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, kamu nggak mengerjakannya, tapi bibirmu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa gerangan, wahai fulan? Apakah kamu tidak belajar manasik dulu sebelum haji ini? Lalu laki-laki itu menjawab, innali fihi kisah. Ya Syekh, saya punya kisah. Fakultu ahbirni biha. Coba ceritakan padaku apa kisahmu sampai aku perhatikan selama di haram ini sholawat saja yang kamu baca. Lalu laki-laki itu bercerita, kharajtu min Khurasan hajan ila hadal bait. Saya ini orang Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang ikut daerah Iran, Persia ya. Saya haji sama bapakku tahun ini. Saya berangkat dari Khurasan menuju Mekah ini berhaji sama bapakku. Pabalagdul Kufah. Ketika perjalananku sampai di Kufah, Kufah ikut Irak. Pamarodha walidi fatawafa. Ayahku sakit. Sampai di Kufah ayahku sakit dan ayahku meninggal. Meninggal di Kufah. Wa ghotaitu wajahu biizar. Lalu ketika sudah aku yakini dia meninggal, aku tutup wajahnya dengan sarung, dengan kain. Falamma kasyaftu an wajhi ra'aitu suratahu kasuratil khinjir. Ketika aku buka lagi kain yang nutupi wajah ayahku, wajah ayahku sudah berubah menjadi khinzir, babi. Wajah ayahku berubah menjadi khimar, keledai. Wajahnya jadi keledai. Fahazantu haznan dan sedih. Aku tutupi lagi. Aku malu kalau sampai ada orang yang tahu aku tutupi. Aku nangis. Aku minta pada Allah, minta petunjuk. Ini kenapa kok ayahku wajahnya berubah menjadi wajah apa? Wajah keledai, khimar. Wa qultu kaifa adhalunin nas hadil halah. Ini kalau sampai orang lain tahu bagaimana maluku. Wa anna walidi qad shara bihadi surah. Sumana astus aku menangis di samping jenazah ayahku sampai akhirnya aku tertidur.